kita sudah peduli dengan banyak orang dan banyak hal. Saya juga belum peduli dengan banyak orang dan banyak hal. Orang sering mengatakan bahwa kunci kepercayaan diri dan kesuksesan dalam hidup adalah dengan tidak peduli. Memang benar, kita sering merujuk pada orang-orang terkuat dan paling mengagumkan yang kita kenal. Kemungkinannya adalah Anda mengenal seseorang dalam hidup Anda yang pada suatu waktu tidak peduli dan terus mencapai prestasi yang luar biasa. Mungkin ada saat dalam hidup Anda di mana Anda tidak peduli dan mencapai tingkat yang luar biasa. Intinya adalah kebanyakan dari kita berjuang sepanjang hidup dengan memberikan terlalu banyak hal yang sia-sia. Kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang paling tidak pantas akan membuat hidup jauh lebih mudah. Kegagalan tidak akan terlalu menakutkan. Penolakan tidak terlalu menyakitkan. Kebutuhan yang tidak menyenangkan lebih menyenangkan, dan yang tidak enak sedikit lebih gurih. Maksudnya, jika kita tidak bisa mengurangi sedikit perhatian atau lebih banyak perhatian yang diarahkan secara sadar, maka hidup akan terasa sangat mudah. Manusia tidak dilahirkan begitu saja dan tidak peduli. Faktanya, kita dilahirkan untuk memberikan terlalu banyak hal buruk. Kita harus merancang dan mengasah kelemahan kita selama bertahun-tahun dan puluhan tahun. Ini mungkin terdengar tidak mudah, tapi ternyata tidak. Kebanyakan dari kita seringkali terjebak dalam hal-hal yang sepele, tergila-gila dengan drama-drama yang tidak penting. Kita hidup dan mati dengan gangguan serta perubahan-perubahan yang menyedoti kita. Ini bukan cara untuk hidup, jadi berhentilah bermain-main. Ketika kebanyakan orang tidak peduli apapun, mereka membayangkan semacam ketidakpedulian yang sempurna dan tentram terhadap segala hal. Ketenangan yang mampu mengatasi segala badai. Ini salah arah. Sama sekali tidak ada yang mengagumkan atau meyakinkan tentang ketidakpedulian. Orang yang masa bodoh adalah orang yang timpang dan takut. Mereka adalah orang-orang yang suka bersantai. Orang-orang yang bodoh amat seringkali berusaha untuk bersikap bodoh amat. Tapi kenyataannya apa? Mereka terlalu banyak memberikan perhatian. Mereka takut terhadap dunia dan akibat dari pilihan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak menghasilkan apapun. Mereka bersembunyi di lubang abu-abu tanpa emosi yang mereka buat sendiri. Mereka mementingkan diri sendiri dan mengasihani diri sendiri, terus-menerus mengalihkan perhatian mereka dari hal malang yang menuntut waktu dan energi yang disebut kehidupan. Kalian tidak akan mungkin bodoh amat saat rumah kalian dirampok dan kehilangan uang 200 juta. Sebaliknya, kalian akan berusaha mencari pengacara untuk mencari pencuri itu, dan akan bodoh amat jika pencuri itu kedapatan dan menanggung penderitaan karena telah mencuri uang kalian. Kuawali dengan quotes dari Harry Cooper. Seseorang cenderung memikirkan urusannya sendiri ketika hal itu layak untuk diurus. Jika tidak, dia mengalihkan pikirannya dari urusannya sendiri yang tidak berguna dan memikirkan urusan orang lain. Mungkin akan terlihat aneh saat Anda berada di sebuah toko dan ada seorang wanita tua yang berteriak dan mencaci kepada kasir karena tidak menerima kupon 30 sen miliknya. Mengapa ia sangat peduli? Padahal itu hanya 30 sen. Wanita tua itu mungkin tidak punya kegiatan lain yang lebih baik dalam hari-harinya selain duduk di rumah sambil memotong kupon sepanjang hari. Dia tua dan kesepian, jadi dia memotong kupon. Hanya itu yang dia punya, hanya itu yang dia bisa, yang dia pedulikan. Jadi ketika kasir berusia 17 tahun tadi menolak memberikan kupon, maka dipastikan wanita tua akan marah besar. Jika kamu mendapati dirimu terus-menerus memberikan terlalu banyak omong kosong tentang hal-hal yang sepele, apakah kamu tidak punya banyak hal yang perlu dilakukan dalam hidupmu? Dalam hidup, kesialan kita harus dihabiskan untuk sesuatu. Sebenarnya tidak ada kata peduli. Yang ada hanyalah bagaimana kita memilih untuk mengontrol kesialan kita. Ketika kita masih muda, kita mempunyai banyak energi. Semuanya baru dan menarik, dan segalanya tampak sangat penting. Kita peduli dengan segala hal.
dan apa yang orang katakan kepada kita. Seiring bertambahnya usia, kita memperoleh pengalaman dan mulai menyadari bahwa sebagian besar dari hal-hal ini mempunyai dampak jangka panjang yang kecil terhadap kehidupan kita. Pendapat orang-orang yang sangat kita pedulikan telah hilang dari kehidupan kita. Kita menjadi lebih selektif terhadap apa yang ingin kita berikan. Ini adalah sesuatu yang disebut kedewasaan. Itu bagus, Anda harus mencobanya kapan-kapan. Kedewasaan adalah apa yang terjadi ketika seseorang belajar untuk hanya peduli pada apa yang benar-benar pantas untuk dipeduli. Kemudian, seiring bertambahnya usia dan memasuki usia parubaya, ada hal lain yang berubah. Energi mulai menurun. Kita menjadi semakin tahu siapa diri kita, dan tidak lagi memiliki keinginan untuk mengubah apa yang tampaknya terabaikan dalam hidup. Mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you and bye-bye.